Desa Olobaru merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan jarak 6 km dari ibu kota kabupaten dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Dengan jarak 7 km dari ibu kota Parigi Selatan. Desa Olobaru ini berdiri pada tahun 1966. Yang tadinya masyarakat Olobaru ini adalah warga tani yang berasal dari daerah Minahasa yang datang dengan tujuan Desa Maesa, Kecamatan Parigi kala itu. Mereka ingin mencari lahan pertanian, lalu mereka datang dengan Raja Kegunung kala itu sebagai Raja Parigi. Dan akhirnya Raja Kegunung memberikan lahan pertanian kepada orang-orang Minahasa yang tadinya datang untuk bertani, berada di sebelah selatan Pasar Lemusa. Tetapi oleh karena bencana alam yang saat itu, akhirnya masyarakat Minahasa yang tinggal di tempat lokasi pertanian yang diberikan oleh Raja Kegunung, mereka mencari tempat penghunian yang baru oleh karena banjir yang melanda perkampungan mereka, sehingga mereka berpindah di sebelah selatan Pasar Lemusa. Dan saat itu mereka membeli lahan dari warga masyarakat Desa Olaya, Kecamatan Parigi saat itu. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat berembuk agar supaya Desa Olobaru ini berdiri untuk memisahkan diri dari Desa Maesa, Kecamatan Parigi. Dan pada tahun 1966 dengan dukungan Camat Parigi kala itu, Bapak Arsid Kosau, dan jadilah Desa Olobaru. Secara demografi, Desa Olobaru yang terdiri dari 3 dusun ini memiliki wilayah dengan luas 3.200 hektar atau 3,2 km persegi dengan batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayubo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lemusa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Olaya, dan sebelah barat berbatasan dengan kebun rakyat. Desa ini didiami oleh 333 kepala keluarga atau sebanyak 1.268 jiwa. Dengan penduduknya mayoritas beragama Kristen sebanyak 868 jiwa. Jiwa beragama Islam. Dan 4 jiwa beragama Hindu. Berdasarkan potensi sumber daya alami, Desa Olobaru kurang lebih 75% berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sisanya adalah pedagang, pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan swasta. Sehingga tonggak perekonomian desa ini bertumpu pada hasil perkebunan dan pertanian yang maju begitu besar. Berdasarkan program inovasi desa, selain memiliki hamparan sawah, perkebunan kelapa, kakao, dan jagung yang menjadi komoditi unggulannya, melalui pemerintah desa ini juga mengembangkan UKM piring ungkep. Dan pembudidayaan lebah madu yang menjadi primadona desa. Selain itu, di bidang pendidikan, desa ini memiliki 3 unit bangunan gedung PAUD dan taman kanak-kanak.
unit sekolah dasar, serta 1 unit bangunan sekolah menengah pertama. Untuk menuju masyarakat yang sehat dan kuat di bidang kesehatan, desa ini telah membangun 2 unit bangunan puskesmas. Senyum. Bagaikan selembar kertas putih yang belum ditoreh tinta sedikit pun, masih bersih dan suci. Mungkin itu yang menggambarkan bagaimana kehidupan Marco, seorang anak kecil yang mempunyai cita-cita yang begitu besar, semangatnya yang sangat membara, dan dengan segala keterbatasan yang ada, kami bisa melihat senyum ikhlas yang terpancar dari wajahnya, membuat kami merasa sangat berdosa ketika kami mengutuki Tuhan dengan segala cobaan yang kami dapati. Ya, manusia memang sudah sepantasnya belajar dengan manusia yang lain. Dan sekarang akan kuceritakan bagaimana kisah kami ketika kami belajar dengan keluarga baru di sini. Hari itu adalah hari yang bersejarah bagi kami. Pernahkah kalian membayangkan berada di suatu tempat yang asing, yang sama sekali tidak pernah kalian kunjungi sebelumnya? Ya, kami pernah, dan kali ini akan kami tunjukkan bagaimana semesta menunjukkan keindahannya. Ini adalah Desa Lobaru, tempat di mana kami akan mengabdikan diri selama 30 hari. Tempat yang mempunyai beragam suku dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat. Tempat ini dulunya lahan Erpak yang kemudian dibebaskan oleh Palongki Janggola pada saat ia menjadi Bupati Keparigi Motong di tahun 2006. Sehingga tidak heran jika tempat tersebut mempunyai beragam suku di dalamnya. Tak hanya itu, kami juga melihat tempat ini kaya akan hasil pertaniannya. Sehingga kami bergerak untuk memberikan sosialisasi terhadap perkembangan pertanian dan inovasi pembuatan keripik pepaya. Dan beranjak ke satu masalah yang ada di sana. Terjadi banyaknya sampah-sampah yang berserakan di selokan, membuat kami untuk turun langsung membiasakan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan mari kita bergeser fokus pada generasi muda yang ada di sana. Tidakkah menjadi tanggung jawab bagi suatu daerah untuk mendukung pendidikan dan kelanjutan hidup daripada generasi muda itu? Saat ini Indonesia mengalami krisis penyalahgunaan narkoba, sehingga kami memberikan sosialisasi bahaya nafsi dan PHBS. Tak hanya sampai di situ, kami juga mendampingi ibu-ibu yang sedang melakukan isu stunting di posyandu. Dan melakukan gotong royong bersama masyarakat di sana. Apakah kami benar-benar membantu mereka dengan baik? Kami tidak tahu. Apalah arti dari 7 anak yang berbekalkan pengetahuan di pikiran kecilnya masing-masing terhadap perkembangan suatu desa yang hanya diselesaikan dalam 30 hari saja. Bukan mereka yang belajar pada kami, tapi kami yang berguru pada mereka. Segala keterbatasan tidak membuat kami patah semangat untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami tahu
Setiap perjalanan memiliki proses dan kami bersyukur boleh mengambil bagian bersama mereka dalam proses tersebut. Kami hanya sekumpulan mahasiswa yang muda mengeluh, yang ingin belajar dari sekumpulan masyarakat mandiri dan berdikari. Paling bawah 2 bisa campur dengan tanah dan sebagainya. Mudah-mudahan pengabdian kami tidak berakhir seiring berpisahnya dari tempat ini. Program Kraulan itu boleh berakhir, tapi yang harus kalian tahu, doa-doa kami akan terus mengalir. Terima kasih Allah Baru. Kamu mengenalkanku apa itu rindu dan kasih sayang. Semoga kami bisa berbakti kembali suatu hari nanti. Kita mau ngapain ini? Nah guys, hari ini kita ada mandi di Bandungan, di desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Ya. Jadi ini terusin anak-anak di sini ya.